Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Intan. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap dengan metode 211, di mana terdapat 2 kelas, 1 mata pelajaran dan dalam 1 ruangan. Demikian, ini RPP yang sudah saya susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bu Puput akan menggabungkan 2 kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 yang biasanya dengan Bu Ika, hari ini Bu Ika sedang berhalangan hadir. Hari ini Bu Ika sedang sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Bu Ika lekas sembuh. Ya, mohon kerjasamanya ya teman-teman semuanya. Tolong dikondisikan dengan baik kelasnya. Ya, kita mulai pelajarannya hari ini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong kelas 5 ketua kelasnya untuk memimpin doa. Yuk. Alhamdulillah, terima kasih, berdoanya sangat khusyuk. Alhamdulillah dapat dikondisikan dengan baik ya. Selanjutnya Bu Puput ngomong absen kelas 4 dulu nih Bu Puput, biar cuma beberapa anak yang Bu Puput kenal. Jadi Bu Puput ngomong absen satu-satu biar Bu Puput kenal juga ya, biar kenal semuanya ya. Untuk kelas 4 yang Bu Puput panggil namanya, angkat jarinya lalu menyebutkan alamatnya di mana, nama desanya, nama kecamatannya ya. Dimulai dari Santi. Untuk kelas 5, Bu Puput jangan mau mengabsen ya. Bu Puput panggil satu-satu. Untuk yang disebut namanya menyebutkan mengenai tempat atau daerah yang pernah kalian kunjungi atau tidak pernah kalian kunjungi, tapi kalian ingin ke sana mungkin karena daerahnya, mungkin karena pemandangannya gitu ya. Dimulai dari Rika. Untuk hari ini adalah kegiatannya diskusi dan tugas. Jadi Bu Puput akan membagi kelas ini, kelas 4 dan kelas 5 dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 anak ya. Oke, nanti Bu Puput panggil terus langsung membuat kelompok, membentuk sebuah kelompok. Boleh kursinya digabungkan. Mengenai materi hari ini ya, hari ini untuk kelas 4 itu materinya adalah mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Kelas 5 yaitu adalah mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi tadi kan secara apa saya satu-satu. Untuk yang kelas 4 ditanya rumahnya mana? Rumahnya di Kamasannya mana? Kaliwungu. Kaliwungunya kecamatannya mana? Bruno. Oke, itu ke desanya namanya adalah Kaliwungu, kecamatannya Bruno. Oke. Untuk yang kelas 5 tadi mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari berbagai macam wilayah. Ini gambaran aja dulu ya. Untuk kelas 4 yaitu mencatat dulu ya materi yang sudah Bu Puput cantumkan di papan tulis. Tolong dicatat dulu, tidak boleh berisik, untuk tenang, dicatat dulu sampai selesai materi di papan tulis. Untuk kelas 5 ya, untuk kelas 5 Bu Puput akan menyampaikan materi mengenai mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia biasanya disingkat dengan sebutan NKRI. Nah, NKRI ini adalah sejak kemerdekaan Indonesia terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia itu memenuhi syarat untuk membentuk sebuah negara karena apa? Mempunyai wilayah, mempunyai rakyat dan pemerintahan yang berkedaulat. Nah, di sini Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu daerah Aceh, Merauke itu di daerah Papua yang ujung. Ya, ada lagunya itu. Ada yang tahu lagu apa? Ya, benar. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang bisa nyanyi? Bisa ya? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita nyanyi bareng-bareng bersama-sama ya. Oke, yuk semuanya berdiri. Oke, yuk. Dari Sabang sampai
Sabang sampai Merauke, ya, terdiri dari berbagai macam pulau, ya, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Ternyata jumlahnya lebih dari 17.000 pulau. Ya, negara Indonesia itu terdiri dari daratan, lautan, dan udara, ya. Terus kemudian Indonesia itu diapit dari persilangan dari dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dari dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. NKRI ini terbagi menjadi 34 provinsi. Kalau kita ini berada di mana? Di provinsi, betul, Jawa Tengah. Nah, provinsi Jawa Tengah. Ada yang tahu ibu kotanya Jawa Tengah apa? Betul, Semarang. Nah, seperti itu. Nah, itu di Indonesia itu ada 34 provinsi. Nah, di buku paket ada. Nah, Bu Puput sesuai dengan materi yang kita sampaikan tadi, kalian Bu Guru tugaskan untuk mendiskusikan ke 34 provinsi itu. Kalian tulis dalam satu lembar kertas disertai dengan ibu kotanya. Dan tugasnya adalah kalian menghafalkan ke 34 provinsi itu, ya. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. 3 anak ini, ya, ini 34 terbagi nih. Yang misal yang A itu dapat 11 provinsi, yang B dapat 12 provinsi, yang satu sisanya, ya. Jadi harus kerjasama nih, ketiga-tiganya harus menghafalkan. Baik, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Sudah. Baik, selamat mengerjakan. Untuk kelas 4 sudah selesai menulisnya. Baik, menulisnya di stop dulu ya. Menulisnya di stop dulu. Bubut mau menerangkan dulu. Baik, ya, kita mau mengenai lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Desa dulu, ya. Desa itu di bawahnya kecamatan. Kita desa. Desa itu dipimpin oleh kepala desa. Kelurahan itu dipimpin oleh kepala desa. Maaf, ini salah Bu, maaf ya. Ini harusnya kepala desa. Kepala desa itu di bawahnya ada sekretaris, dan di bawahnya itu adalah beberapa kaur, ada 5 kaur. Kaur itu apa sih Bu Guru? Kaur itu adalah, ada yang tahu? Tidak tahu. Kaur itu adalah kepala urusan. Kepala urusan. Ada 5 kaur di desa, yaitu kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur kesejahteraan, kaur keuangan, dan kaur umum. Nah, ini mengenai desa pada sini, ya, ini bagannya. Nah, untuk kecamatan, kecamatan dipimpin oleh camat. Camat, di bawahnya ada sekretaris, bawahnya lagi ada seksi pemerintah, seksi pembangunan, seksi perekonomian, seksi kemasyarakatan, dan seksi ketentraman, ya. Dan di bawahnya lagi ada juga kelurahan, ya kan, kelurahan sebagai bawahnya dari kecamatan. Nah, tugas kalian untuk diskusi kali ini, kalian yang terdiri untuk kelas 4 terdiri dari 4 kelompok, ya. 4 kelompok ini. Nah, untuk yang kelas 4, kelompok 1 dan kelompok 2, kalian ditugaskan untuk mencari tugas-tugas dari kepala desa dan perangkat desa lainnya yang di bawah ini. Tugasnya itu seperti apa? Ya, untuk kelompok 3 dan kelompok 4, kalian mencari tugas-tugas dari camat dan perangkat kecamatan yang lainnya yang seperti ini. Ya, kalian diminta untuk menyebutkan tugas-tugasnya. Ya, ada sampai sini ada yang masih bingung? Cukup ya. Bu Puput kasih waktu 15 menit untuk kalian bisa mengerjakan. Dan apabila kalian bingung, misalkan nyari di mana, di buku tidak ada, Bu Puput sediakan laptop di depan ya, bergantian. Baik, ya. Mohon untuk dikerjakan dengan tenang, tidak boleh berisik. Ya, baik.
Baik, untuk kelas 5 kalian waktunya udah selesai ya. Tolong siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan kerja diskusi kalian dan menghafal 34 provinsi. Ada yang berani maju ke depan? Ya, silakan. Kelompoknya dari Aldo ya. Aldo dan teman-teman ke depan. Ya, kelas 5 tadi sudah presentasi, sekarang kelas 4. Kelas 4 presentasi untuk yang kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai kelurahan, kelompok 3 dan 4 mengenai kecamatan. Yuk, siapa yang berani mau maju ke depan untuk presentasi dulu? Ada yang berani? Oke, tunggu ya. Oke, kelompok 3 mengenai kecamatan berarti ya. Boleh silakan. Oke. Ya, alhamdulillah presentasi hari ini, diskusi hari ini berjalan dengan sangat lancar ya. Ya, tadi banyak yang menghafal, banyak dipresentasikan dengan baik sama kelas 4 mengenai kecamatan dan kelurahan. Nah, ini untuk sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bu Puput mau tanya jawab ya. Untuk coba cepet-cepetan deh. Ibu kotanya Sumatera Barat. Betul, Aldo. Untuk ibu kotanya Sumatera Utara. Betul. Ya, untuk ibu kotanya Jawa Timur. Betul ya, hebat ya kalian semua ya, alhamdulillah bagus. Untuk kelas 4 coba, apa tugas dari camat? Betul Ana ya. Untuk tugas tower pembangunan, apa tugasnya? Baik, 1 menit lagi akan selesai waktunya istirahat ya. Bu Puput akhiri pelajaran PKN ya hari ini. Selamat istirahat, selamat makan snack, makan bekal ya. Bu Puput akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.